Pikir kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul alim. Yang sama kita hormati Ibu Ketua PBI, kemudian Ibunda Ahli Bait beserta Bapak, kemudian ibu-ibu dari Bapak dari tim pengabdian masyarakat UMN Al-Wasliyah, kemudian ibu-ibu seluruh keluarga besar PBI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dan melanjutkan kegiatan pengabdian masyarakat kita yang dilakukan pada ibu-ibu PBI Kelurahan Kuala Bekala, Provinsi Sumatera Utara. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, seluruh keluarga besar PBI yang dirahmati Allah. Judul pengabdian saya pada kesempatan ini adalah pelatihan pembagian harta warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam di Kelurahan Kuala Bekala. Ibu-ibu, pembagian harta warisan ini ujung-ujungnya duit ini, Bu. Ya kan, Bu? Ini penting ini, Bu. Materi pembagian harta warisan ini terkadang ini tabu. Kenapa tabu? Begitu orang meninggal, bagilah harta warisannya. Macam betul aja kata orang, Bu. Baru lagi ayah tuh meninggal kok dibagi harta warisannya. Terus pertanyaan yang lain, udah biarkan aja lah dulu situ, kan mama tuh masih ada. Apa tak kau tengok mama tuh masih hidup, mau dibagi pula harta warisan. Itulah stigma yang ada di masyarakat. Lalu apa yang terjadi kalau tidak dibagi harta warisan ini menurut hukum Islam? Yang pertama, bisa terjadi pertikaian dan perkelahian. Kalau sudah terjadi pertikaian dan perkelahian di antara keluarga, seperti beberapa saat yang lalu itu ada di Siantar tuh, di mana itu? Itu mamanya digugatnya. Kita tak tahu penyebab masalah harta warisan. Lalu kemudian terjadinya bahkan pertumpahan darah. Ada yang sampai dibunuh. Beberapa saat yang lalu tuh, sekitar beberapa tahun yang lalu itu di arah ke Pacur Bate, Bu, ya. Jamin Ginting. Itu kan dibunuhnya mamanya, Bu. Itu kan masalah harta warisan juga. Jadi karena ada kecenderungan memakan harta dengan cara batil. Dengan cara batil. Walaupun mohon maaf, ibu-ibu, kalau ada yang tidak kita berikan haknya, berarti kita berdosa. Kita makan hartanya dengan cara batil. Apalagi dia sangat membutuhkan. Mungkin anak-anak kita kan sudah berkeluarga, tak sama ekonominya semua. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata begini. Ketika kita ini membagi harta warisan, sekarang udah ada payung hukumnya, itu kompilasi hukum Islam. Dibagilah harta warisan itu kalau dia meninggal suami atau istri, harta bersama itu dibagi dua dulu, Bu. Itu memang
kita Indonesia itu, mulai di Arab Saudi begitu. Kalau kita di Indonesia dibagi dua, kenapa? Karena itu harta bersama namanya, harta gono gini. Yang begono dan begini kan itu ya. Kalau di Arab Saudi tak begitu. Karena semuanya di Arab Saudi itu ibu-ibu tinggal tenang duduk manis saja, Bu. Kalau ibu jadi mungkin ibu rumah tangga di Arab Saudi, ibu tinggal layani suami saja. Nyuci sudah ada, masak sudah ada, ngepel sudah ada, ngurusi anak sudah ada, semua sudah ada, Bu. Jadi pembagian harta warisan itu tidak secara untuk ini, tidak dibagi dua dulu. Langsung aja dibagi, ada yang dia, kalau dia bagiannya ada yang setengah, kemudian ada yang 2/3, kemudian ada yang 1/3, kemudian ada yang 1/4, kemudian ada yang 1/6, kemudian ada yang 1/8. Ada yang terakhir itu asobah. Ini menghabisi semuanya. Nah, misalnya suami meninggal, istrinya, maka dibagi dulu dua hartanya, harta yang dibawa secara bersama-sama. Misalnya ada suami meninggal, hartanya 100 juta, bagi dua dulu. Berapa dapat 50 juta? Ini bagian ibu, nggak boleh diganggu lagi. Dari yang 50 juta itu, ibu-ibu dapat lagi. Kalau ibu tidak ada anak bersama suami itu, maka ibu dapat 1/4. Kalau ada anaknya, ibu dapat 1/8. Nah, kalau kebetulan si istri yang meninggal, maka suami dari yang setengah itu dapat lagi. Berapa, Bu? Kalau tidak ada anak, dia dapat setengah. Kalau ada anak, dia dapat 1/4. Nah, kemudian kalau misalnya dia ada anak, tapi anaknya perempuan, maka anak perempuan ini tidak bisa menghabisi seluruh harta. Jadi kalau perempuan itu maksimal kalau 2 orang lebih 2/3. Kemudian kalau seandainya dia kebetulan 1 orang, dia dapat hanya setengah. Itu sudah banyak itu, Bu. Ya kalau ada 1 miliar kan besar juga itu, Bu. Jadi singkat cerita ini kalau dibahas ini, Bu, ini 7 hari 7 malam tak habis ini, Bu. Ya kan, Bu. Nah, ini pembagian harta warisan ini banyak ya. Ada beberapa hal yang menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan. Di antaranya adalah dia membunuh. Supaya sama dia semuanya dibunuhnya mamanya. Ini tak dapat harta warisan, Bu. Yang berikutnya kalau dia murtad, berpindah agama, dia tidak mendapatkan harta warisan. Jadi kesimpulan pada kesempatan ini, saya dengan tim pengabdian masyarakat perlu menyampaikan kepada kita bahwa pembagian harta warisan ini merupakan hal terpenting dan ilmu ini langka, saudara. Ada orang dibagi-baginya aja begitu. Tapi ada hukum Islam yang mengatur supaya kita ini hidup secara damai, nyaman, tidak ada mengambil harta orang lain dengan cara batil. Demikian yang dapat kami sampaikan, Bu, karena waktu kita sudah sore. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.